Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah pada subuh yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh pagi ini dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada guru kita Ustaz Dr. Zulkifli Al-Faruq MA. Alhamdulillah beliau bisa di pengajian pada pagi hari ini. Awal pertama, mudah-mudahan ini awal yang baik buat kita. Amin. Jujur pribadi kalau saya merasa aman banget, ingin terharu sedih gitu kita anak-anak mengajar yang pengajian seperti ini. Biasa kalau kita lihat YouTube itu dengan langsung seperti itu beda banget. Ini terasa tersentuh dari hati gitu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ketua Yayasan dan jajaran yang mengizinkan kita untuk kegiatan ini kembali. Mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan kita khusus di komplek ini dan yang lainnya juga mudah-mudahan dan wabah ini juga mudah-mudahan bisa pergi dari Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita langsung saja ini pengajian tentang pasca setelah Ramadan, apa yang kita dapatkan setelah Ramadan ini, termasuk bulan kita dididik oleh Allah SWT seperti yang akan disampaikan oleh guru kita. Nanti juga silakan bagi Bapak Ibu yang bertanya di waktu untuk bertanya. Nanti kita tetap ikuti protokol kesehatan, termasuk masjid, cuci tangan, menggunakan masker dan tetap jaga jarak seperti itu. Baik, mungkin bisa dapat saya sampaikan langsung saja pada guru kita Zulkifli Al-Faruq. Juga kami silakan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Husnul Khotimah, alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam perjalanan keadaan kita hari ini tidak saja nasional tapi juga regional bahkan global. Dunia tengah dilanda wabah katanya. Wabah yang misterius yang kita nggak tahu bentuknya. Dan berita terakhir menyatakan bahwa sudah mulai ada penurunan katanya jumlah kasus COVID-19 ini. Bahkan saudara-saudara kita di Aceh itu seperti tidak mengalami keadaan itu, karena Bang Zero, tidak ada satupun yang meninggal karena COVID. Nah kita yang ada di ibu kota ya, di
Jabodetabek itu memang begitu ada kasus COVID ini lebih banyak cemasnya. Saya kira kita sebagian besar sama ya. Yang paling banyak itu rasa cemas ditambah berita-berita medsos yang macam-macam, ya, macam-macam. Beritanya luar biasa, luar biasa. Dan memang yang paling terasa tadi seperti yang dikatakan oleh Ustaz Iqbal, betapa kerinduan kita terhadap rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya termasuk yang sangat tersiksa, terutama kalau hari Jumat awal-awal ya. Tapi alhamdulillah di tempat kami tinggal kita sepakat untuk tetap sholat hari-hari. Jadi berbeda dengan masjid yang terbuka tapi tidak ada kegiatan. Di tempat kami tetap kita bikin sholat 5 waktu. Lalu juga Jumat. Wah, itu betul-betul buat kita itu Jumat itu yang jadi apa? Rasa membuat kita sedih ya kalau tidak bisa melaksanakan Jumat begitu, sholat Jumat. Nah, alhamdulillah sampai menjelang Idul Fitri kita selamat-selamat saja semua jamaah gitu ya. Tapi sekali lagi tetap kita memperhatikan juga apa yang dianjurkan oleh pemerintah begitu ya. Nah, jamaah sekalian, jadi Masjid Husnul Khotimah ini adalah masjid yang saya kira pertama ya di kawasan yang udah mulai membuka kuliah subuh ya. Jadi kecemasan itu jangan terlalu berlebihan saya kira ya. Karena bagaimanapun juga kita sudah punya apa itu daftar tunggu itu ya, kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian, pada kesempatan pagi ini tema kita adalah pribadi Muslim pasca atau apa namanya pasca Ramadan. Ya. Ya. Jadi sebetulnya apa target dari ibadah siam yang lalu? Ini kita udah berapa masuk Syawal? Udah tanggal berapa? 8 kalau nggak salah. 8 Syawal. Udah ada yang mulai puasa Syawal? Udah ya? Saya berakhir hari ini nih, hari Minggu ini ya, berakhir. Jadi hari kedua masih lebaranan begitu ya, masih banyak makanan ya. Masih banyak makanan. Tamu virtual semua. Tamu virtual semua. Jadi setelah hari ketiga kita mulai melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian, sebetulnya pembahasan kita ini terkait dengan kajian rutin, yaitu kajian tafsir Ibnu Katsir yang tengah kita bahas. Ya. Jadi waktu itu kita pernah Pak Ibnu yang membuat YouTube itu tentang tipologi manusia. Ya. Kita baru sampai pada tipologi waktu itu kedua dari 4 tipologi. Jadi yang pertama tipologi al-muttaqin, yang kedua tipologi al-kafirin, yang ketiga tipologi al-munafikin, kemudian yang keempat tipologi al-fasikin. Jadi ada dengan indah Quran itu menggambarkan 3 tipologi manusia. Ada orang yang bertakwa, ada orang yang kafir, ada orang yang munafik, dan ada orang yang fasik. Dan umumnya Quran menggambarkan fasik itu sebagai kumpulan pribadi yang merusak kehidupan, merusak sistem. Itu fasik gitu. Di Quran itu dikatakan ciri orang fasik itu adalah allazina yanquduna ahdallah
min ba'di mitsaqi. Ada 3 cirinya, sama seperti ciri orang munafik. Ya. Tapi fasik lebih jauh lagi dari munafik, karena dia rumah dari orang munafik dan kafir. Fasik itu. Ya. Cirinya 3. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang yang membatalkan dengan sengaja janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semula dia beriman kepada Allah, lalu dia batalkan sendiri iman. Itu fasik, kan ngeri sekali itu. Dia batalkan keimanan. Yang quduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Dia putuskan janjinya yang pernah dia nyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membatalkan syahadatnya. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal. Bukan hanya dengan Allah saja dia batalkan janjinya, juga memutus silaturahim dengan sesama. Coba. Dia hanya mementingkan dirinya saja. Itu orang fasik. Kemudian yang ketiga, Allah yang menjelaskan itu. Wa yufsiduna fil ard. Masya Allah. Kerjanya membuat kerusakan di muka bumi. Jadi pemikirannya, idenya, gagasannya, programnya itu merusak kehidupan. Jangan-jangan COVID-19 ini juga salah satu dari perbuatan mereka yang fasik ya dalam istilah Al-Qur'anul Karim. Nah, jemaah sekalian, lalu kembali ke tema kita bahwa apa sebetulnya yang ingin kita capai pasca Ramadan ini. Nah, Quran mengatakan kalau kita kembali kepada pijakan ibadah Syam itu di surah 2 Al-Baqarah ayat 208 ya. Betul nggak 28? Tentang puasa 183 apa 208? 183 ya, 183. Ya, saya kira semua hafal itu ya. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jamaah sekalian, untuk mendapatkan informasi tentang Al-Muttaqun. Jadi ini pengembangan dari kajian tafsir Ibnu Katsir ya. Al-Muttaqun. Kita baru membahasnya di permulaan surah Al-Baqarah, yaitu ayat 2 sampai dengan 4. Itu yang kita kaji sebelumnya itu. Sebelum Covid datang ya. Setelah itu 3 bulan ya. Kita terpaksa meliburkan diri. Nah, kalau kita masih ingat, dan ini kalau di awal Al-Baqarah kita hafal itu. Hafal ya. Bahwa ciri orang yang takwa. Jadi kalau boleh kita simpulkan dulu di awal bahwa target seluruh kegiatan hidup sebagai orang beriman itu adalah mencapai derajat takwa. Gitu. Jadi takwa itu ultimate goal dari proses ibadah sebagai konsekuensi dari keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi titik tolaknya iman, kemudian iman itu dibuktikan dengan aktualisasi iman, yaitu amal soleh. Kemudian target akhirnya adalah takwa. Nah itu semua ayat Al-Quran itu begitu. Jadi sinerginya itu dimulai dari iman, kemudian amal soleh, lalu ujungnya takwa. Hanya amal soleh itu lalu diturunkan dalam bentuk perbuatan, baik yang sifatnya hablum minallah maupun yang sifatnya hablum minannas. Nah, di awal surah 2 Al-Baqarah itu dijelaskan. Jadi indah sekali Quran ini ya.
kita diperkenalkan oleh Allah, ini ada Al-Quran, pedoman hidup kalian. Dan pedoman ini sangat efektif, disebutkan oleh Allah sebagai petunjuk untuk orang-orang yang takwa. Itu yang oleh Allah dikatakan setelah dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alif lam mim, ya, lalu ayat keduanya berbunyi zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi kita diperkenalkan oleh Allah, ini loh Quran. Maka dalam Ramadan, ayat Ramadan yang berikutnya itu juga disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudal linnas. Ada kata huda sama, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara takwa dengan Quran. Jadi kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, maka referensi hidup kita adalah Al-Quran. Jadi bukan teori-teori keilmuan, tapi justru Al-Quranul Karim. Nah, jadi di ayat yang kedua Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tadi kami katakan bahwa indahnya Quran itu dia mulai secara sederhana tentang karakter orang yang takwa itu, ya, sebagai buah dari pengamalan Quran dalam bentuk ibadah. Dalam ayat ketiga itu dijelaskan cirinya bahwa pada diri orang yang takwa itu yang pertama, mereka memiliki keimanan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna keimanan yang dalam? Dia tidak sekedar melihat yang nampak, yang fisikal, tapi dia juga melihat yang metafisik. Nah, untuk meyakini yang metafisik itu, itulah yang disebut dengan keimanan yang mendalam. Bendanya tidak ada, tapi dia percaya bahwa benda itu ada. Tapi Allah bukan seperti benda-benda yang Allah ciptakan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan ciptaannya. Yuk perhatikan ciri yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu al-ghaib itu sesuatu yang metafisik. Dia ada tapi tidak kelihatan. Ini COVID-19 ada nggak? Ada, tapi nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan. Berapa itu besarnya tuh? 150 apa? Ada istilah nano itu ya. Mikroskop pun nggak bisa melihat katanya. Luar biasa. Ada, gitu, ada. Nah belakangan ada penjelasan bahwa virus COVID itu sama dengan virus-virus yang lain. Bahkan ada yang mengatakan dia berbentuk bakteri dan tidak mematikan, jauh lebih berbahaya penyakit kanker, penyakit apa lagi, diabetes itu kan luar biasa tuh. Diabetes itu kalau orang udah kena diabetes, masya Allah seluruh organ tubuhnya bisa dirusak itu, dan tuh berjalan. Kanker juga begitu. COVID ini menurut para ahli dikatakan dia tidak mematikan. Sepanjang orang menjaga kebersihan dirinya, menjaga kebersihan lingkungannya, menjaga kesehatannya, nggak ada pengaruh apa-apa. Nah, tadi kami katakan di buka kita memang kemarin tuh lebih banyak cemas kita, sehingga takut sendiri. Gitu. Dan saya termasuk yang salah satu. Kenapa? Karena ada dokter langganan saya, itu korban pertama dari COVID-19 di Rumah Sakit Persahabatan, Profesor Dr. Bambang Sutisna. Itu waktu awal tuh medsos viral beliau, guru besar UI. Itu langganan kami sekeluarga itu.
Jadi dulu saya pernah ketemu Dokter Bambang itu, ini sekedar flashback ya. Saya bilang, Pak, kita ini sama posisinya, sama-sama dosen. Tapi tahu nggak, 50% penghasilan saya ke Dokter Bambang setiap bulan. Kenapa? Setiap dapat honor ngajar dari Universitas Sapiya, itu saya pasti sakit itu. Lalu mesti dia bayar mahal juga itu Dokter Bambang ini. Saya cerita, dan kita selalu menarik ceritanya. Jadi kalau saya mau berobat itu, mesti kita ngobrol hampir setengah jam. Yang mulai ngajak dia, saya kan pasien gitu. Udah kita sama-sama dosen ngobrol tentang macam-macam kampus segala macam. Nah kemarin itu waktu peristiwa COVID, beliaulah korban pertama seorang guru besar. Awalnya dia dokter biasa, tapi rajin belajarnya orang ini. Prof. Bambang ini rajin, sampai dia menjadi guru besar UI, lalu terakhir dia di UPH ya, jadi wakil dekan Fakultas Kedokteran. Nah beliau menjadi korban. Itu menimbulkan kecemasan juga itu, karena anaknya dokter, istrinya dokter, nggak bisa menemui beliau. Sampai menjelang kematiannya, itu beliau mengatakan bahwa saya tersiksa pernapasan saya. Dan meninggal sendirian. Sampai dikuburkan pun keluarganya tidak boleh tahu. Baru belakangan diberitahukan di mana dikuburkan. Nah, itu yang membuat cemas itu. Banyak banget cemas. Nah, sekali lagi jamaah sekalian, kita harus mengurangi kecemasan ini ya sebagai orang beriman ya. Kita jangan terlalu berlebihan ketakutannya terhadap COVID ini, yang kata para ahli tidak mematikan apabila kita bisa memanage hidup ini dengan baik. Nah, jemaah sekalian, kembali ke kajian kita. Jadi orang bertakwa itu ciri pertamanya dia memiliki keimanan yang mendalam. Tadi yu'minuna bil ghaib. Itu kata-kata gue bukan sembarang ungkapan gitu. Di dalamnya mengandung bahwa orang ini betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siap menanggung konsekuensi orang beriman. Nah, ayat yang sama menjelaskan konsekuensinya apa? Setelah dia beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Nah, itu bentuk ibadah yang pertama dan utama ya. Wa yuqimunas shalah. Hablum minallah. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri berikutnya, dia menginfakkan sebagian yang kami rizkikan mereka. Ini menarik kalau kita perhatikan kalimatnya itu strukturnya, wa mimma razaqnahum. Itu kalau kita terjemahkan secara harfiah, wa mimma, dan sebagian dari apa saja, wa mimma razaqnahum, yang kami rizkikan kepada mereka. Jadi posisinya bahwa sumber rezeki itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memperoleh rezeki itu, orang yang beriman itu menyadari bahwa ini bukan milik dia. Maka dia dituntut dari imannya itu adalah yunfikun, menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Jadi yang aktif memberikan rezeki itu Allah. Dan Allah mengingatkan kalau Anda beriman, setelah Anda membangun hubungan dengan saya, kata Allah, dengan sholat, kalian juga harus berbagi dengan sesama. Nah, itu yang disebut dengan hablum minanna. Jadi prosesnya indah sekali. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. 3 ciri utama orang bertakwa itu. Iman, sholat, infak. Kalau kita sederhanakan ya, iman, sholat, infak. 3
titik tolaknya keyakinan yang teguh kepada Allah, aktualisasinya membangun hubungan dengan Allah dan membangun hubungan dengan sesama, berbagi. Nah baru yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri keempat, orang bertakwa itu mempelajari dan mengamalkan apa saja yang Allah turunkan kepadamu. Dalam Quran disebutkan juga, itu ada dua, yaitu Alkitab, kemudian Al-Hikmah. Kalau disederhanakan, kitab itu adalah Al-Quran, hikmah itu adalah sunnah. Gitu. Jadi ciri orang takwa berikutnya adalah yang keempat, dia mempelajari. Kalau sudah kata mempelajari itu konsekuensi dari beriman. Dia mempelajari, lalu memahami, menghayati, dan mengamalkan Alkitab, Al-Quran. Itu yang keempat, ciri keempat. Jadi hubungannya akrab dengan Quran. Akrab. Nah ini problem kita di Indonesia ya. Kita akrab, tapi kita tidak mempelajarinya. Kita sekedar membacanya. Itu problem kita. Ya, semuanya bisa baca? Bisa. Semuanya paham? Nah itu pertanyaan. Belum. Nah di sini dibutuhkan proses belajar, proses memahami. Dan saya bersyukur bahwa masjid kita itu mengadakan kajian itu, ya kajian itu. Nah baru yang terakhir, yang kelima, wabil akhiratihum yuqinun. Orang bertakwa itu punya keyakinan ada hidup sesudah hidup di dunia. Makanya banyak pernyataan bahwa hidup di dunia itu hanya sekali, gitu. Dan dia tidak akan terulang lagi, gitu. Sehingga peluang untuk berbuat baik itu hanya hidup yang sekali di dunia ini. Untuk berikutnya ada kehidupan akhirat yang dimana dia berhubungan dengan hidup yang sekali di dunia ini. Gitu. Nah itu yang disebut dengan akhirat. Nah dalam hubungan ini Allah menjelaskan orang takwa itu wabil akhiratihum yuqinun. Yuqinun, apa artinya yuqinun? Sangat yakin. Gitu. Jadi ada kata-kata kunci dalam ayat-ayat awal itu. Ada yu'minun, ada yuqimuna, ada yunfikuna, ada yuqinun. Nah, jadi itu fi'il ya, al-af'al yang bisa membantu kita dalam memahami Al-Quran. Gitu. Terhadap Allah kita beriman. Terhadap Allah kita buktikan keimanan kita dengan sholat. Terhadap Allah kita buktikan iman kita dengan berbagi. Terhadap Allah kita mempelajari Alkitab yang Allah turunkan, baik kepada Rasulullah atau kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau ada kajian-kajian yang menyinggung kitab-kitab sebelumnya, itu sebetulnya Quran sudah memuatnya ya, sudah memuatnya. Lalu yang terakhir, yang kelima, dan dia yakin ada hari akhirat. Nah, itu yang pertama. Jadi ada ayat yang menggambarkan ciri orang yang takwa. Itu ada 5 cara. Nah berikutnya jamaah sekalian, itu yang saya katakan indahnya Quran. Allah mengurai lagi tentang ciri orang-orang yang takwa itu. Di mana kita dapatkan? Dalam surah yang sama, ayat 177. Ini lebih detail lagi dia, lebih rinci lagi di sana. Saya bacakan hanya 1 ayat ya, tapi itu isinya derivatif, turunan dari yang kita sebut tadi, iman, ya, kemudian amal soleh, lalu lebih jauh lagi itu
kesolehan dalam bentuk sosial. Nah, coba kita perhatikan ayat 177. Kita persingkat ya. Di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal kitabi wan nabiyyin." Nah, itu rincian dari yu'minuna bil ghaib tadi yang di ayat 2 ya, 3 dan 4 itu dirinci kembali. Jadi iman itu ternyata tidak saja kepada Allah, tapi juga kepada hari akhir. Nah, di awal ayat kan akhirat itu ditaruh di ujung ayat, wabil akhiratihum yuqinun. Di 177 dimunculkan ayat ini dengan beriman kepada Allah. Maka kalau kita sering baca hadis itu selalu Rasulullah mengatakan begini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ya kan? Fal yukrim dhaifahu, misalnya gitu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia adalah memuliakan tamunya. Kenapa penting memuliakan tamu ini? Ada hadis panjang tapi kita persingkat. Itu pernah seorang ibu mengeluh dengan banyak tamu suaminya. Dan dia merasa terganggu dengan terlalu banyak tamu karena harus menyiapkan minum, menyiapkan makanan untuk menjamu tamu. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah pun datang kepada keluarga ini. Lalu ketika suaminya menjelaskan, "Kamu tahu nggak tamu kita yang akan datang ini?" "Nggak tahu." Kemudian disebutkan, "Kali ini tamu yang datang itu adalah Muhammad Rasulullah SAW." Oh, istrinya bergembira sekali. Rasul yang menjadi tamunya. Datanglah Rasulullah ke keluarga itu. Tapi sebelum beliau pulang, dipanggilnya sang suami. "Ketika aku pulang, beritahu istrimu, perhatikan waktu aku keluar dari rumah." Ini hadisnya sahih. Jadi waktu Rasulullah pulang, maka sang istri dan suami memperhatikan Rasulullah. Karena itu perintah beliau, "Tolong perhatikan saya waktu saya meninggalkan rumah kalian." Ternyata jamaah sekalian, di belakang Rasulullah pun mengikut berbagai binatang-binatang berbisa yang membahayakan kita. Terkejutlah kedua suami istri itu. Baru setelah itu dijelaskan bahwa orang yang memuliakan tamunya, dia mendapat barokah dari Allah dan dia akan dijauhkan dari berbagai bala. Jadi wabah itu justru akan menjauh ketika kita memuliakan tamu. Itu hadis. Jadi kata Rasulullah, "Nanti beritahukan istrimu ketika aku pulang meninggalkan rumah." Di belakang Rasulullah ada kalajengking, ada macam-macam ya, semua. Ikut di belakang Rasulullah. Itulah dia penyakit-penyakit yang keluar dari sebuah rumah, di mana rumah itu mau menerima tamu dengan baik. "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Gitu. Jadi pakai dua ungkapan, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Lalu berikutnya wal kitab wan nabiyyin. Itu urutannya logis. Allah, malaikat, Allah, hari akhir itu sebagai tujuan itu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Jadi rukun iman deh. Jadi diurai dengan lengkap di ayat 177. Jadi di awal singkat, di 177 dilengkapi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di awal yunfikun. Nah, di ayat ini diperjelas wa atal mala ala hubbi. Ciri orang yang takwa itu setelah dia beriman kepada Allah dan
dengan segala turunannya, maka dia juga mengeluarkan harta yang dia sangat sukai. Itu kan hubungannya dengan wa mimma razaqnahum yunfikun. Diurai lagi di sini oleh Allah. Apa uraiannya? Distribusinya kepada siapa saja. Disebutkan distribusinya. Kalau di depan kan singkat. Dan sebagian dari apa yang kami rezekikan mereka infakkan. Infak itu kan mengeluarkan harta. Nah, di ayat 177 Allah mengatakan wa atal mala ala hubbi. Dijelaskan peruntukannya kepada siapa saja. Ada berapa itu? Zawil kurba, keluarga terdekat. Satu. Itu peruntukannya itu. Yang kedua wal yatama, anak-anak yatim. Yang ketiga wal masakin, orang-orang miskin. Yang keempat wabnas sabil, ibnu sabil. Ibnu sabil itu artinya orang yang membutuhkan biaya untuk tujuan-tujuan baik, apakah itu dakwah atau belajar, gitu ya. Ibnu sabil. Kemudian yang berikutnya lagi wasailin, yang kelima peminta-minta, yang bukan profesi ya, peminta-minta karena memang kondisinya dia harus meminta-minta. Yang keenam, wafir riqab, membebaskan, perbudakan, itu harfiah. Tapi barangkali sekarang itu membebaskan pengangguran, misalnya itu bisa terkait dengan itu. Banyak generasi muda sarjana nggak ada pekerjaan, bang ini negara kaya gitu ya, tapi nggak ada kegiatan ekonomi. Wafir riqab. Jadi itu peruntukannya. Yang kedua ya, dari ciri orang yang bertakwa. Nanti di ujung ayatnya kata bertakwa ya. Kemudian yang ketiga, Allah tegaskan lagi, wa qamas shalah. Keempat, wa ataz zakat. Kelima, wal mufuna bi ahdihim. Nah, ini mulai meluas lagi tambahan. Kalau di awal hanya sampai pada wa aqamas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun wa bil akhirati yuqinun, ini ditambah lagi wa ataz zakat. Mulai itu ada kewajiban mengeluarkan zakat. Ini yang membuat kesenjangan sosial itu ditutup oleh wa ataz zakat. Lalu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ini hubungan-hubungan sosial yang bersifat transaksional. Apakah itu ekonomi, apakah itu politik gitu. Itu masuk pada pengertian wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Apakah itu pendidikan? Itu ada transaksi-transaksi semua itu. Nah, ditambah lagi dengan akhlak. Wasobirin, itu mental itu. Wasobirin fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Orang takwa itu adalah orang-orang yang sabar fil ba'sa, dalam keadaan sulit, wadh-dharra, dalam keadaan apalagi sulit pangkat 3, menderita. Jadi kalau cuma sekedar sulit, dia sabar. Tapi bukan hanya sulit saja kita harus sabar, tapi dalam keadaan menderita kita pun harus sabar. Kemudian yang ketiga, wahinal ba's, bahkan dalam situasi perang orang itu harus sabar. Nah, jemaah sekalian, sampai sini Allah menutup ayatnya, ulaikal ladzina shadaqu. Itulah gambaran orang-orang yang benar imannya. Jadi kembali ke titik tolak hidup ini, iman. Jadi iman yang benar itu harus ada aktualisasi. Jadi kata Allah, ulaikal ladzina shadaqu. Kalau Anda mengatakan beriman, maka bukti iman itu adalah tadi disebutkan man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab dan seterusnya. Nah, kalau Anda sudah aktualisasikan itu semua, Anda orang yang benar imannya. Jadi klaim-klaim saya orang beriman itu harus dibuktikan dengan perilaku.
Nah, ujungnya lagi apa? Wa ulaika humul muttaqun. Dan itulah potret gambaran orang-orang yang bertakwa. Nah, jangan sekalian, gambaran yang lebih lengkap lagi itu ada pada surah 3. Nah, kita tambah ya. Ayatnya 133 sampai 136. Wah, panjang itu ya. 133 sampai 136. Saya bacakan aja ayatnya, tapi dicatat itu ya. Jadi ini kita nanti bisa memperoleh gambaran. Oh, takwa itu ini ya, kontennya. Gitu. Orang bertakwa itu kontennya ini. Gitu. Coba perhatikan jamaah sekalian, ayat 133. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Mudah-mudahan ini sering kita dengar ya. Ya, wasari'u, perintah ini. Ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Di sini jamaah sekalian, Allah memulai penjelasan orang yang takwa itu adalah orang yang mendapat ampunan Allah dan mendapat surga. Ya, jadi langsung ke buah bertakwa. Jadi buah takwa itu ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan indah Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa itu. Allah ulang lagi itu yang sudah diuraikan di ayat 2, 3, 4 dan ayat 177. Ciri yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Diperjelas lagi kata infak itu. Infak sebagian dari rezeki kita itu ternyata perintahnya dia dikeluarkan baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Sebab. Jadi dalam keadaan lapang kita berinfak, dalam keadaan sulit kita juga berinfak. Diperjelas lagi itu kata infak itu, diperjelas lagi. Ya. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaiz, bersifat akhlak lagi, tapi sabar akhlaknya. Tapi ini ditambah wal kaziminal ghaiz, orang yang dapat menahan amarah. Jadi diperluas tentang akhlaknya. Gitu. Tadi sabar, sekarang menahan amarah. Nah, ini yang juga sulit ya. Menahan amarah. Gitu. Mengendalikan emosi. Itu diantara puasa kan. Kemudian yang berikutnya lagi masih akhlak lagi. Yang ketiga, wal afina anin nas. Suka memaafkan orang. Wah, ini kepribadian yang agung ini. Sabar, menahan amarah, kemudian suka memaafkan orang. Wal afina 'anil nas. Berikutnya lagi apa? Nanti disebutkan di sana ya. Tapi di sini sampai sini Allah mengatakan itulah dia ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, yang terakhir jamaah sekalian, ciri orang yang takwa itu adalah kata Allah, walladzina idza fa'alu fahisatan. Dan apabila orang itu melakukan perbuatan keji, fahisah, keji. Keji itu apa? Berzina, membunuh, merampok, menipu, itu keji, fahisah. Ya. Auzolamu anfusam, atau dia menzolimi dirinya sendiri. Yang terakhir penjelasan Allah tentang orang takwa berhubungan dengan kelemahan-kelemahannya. Bahwa orang takwa itu tidak unjuk-unjuk lurus saja jalannya, enggak. Mungkin dalam perjalanan hidup kita pernah melakukan sesuatu yang fahisah. Jadi ini kelas berat ini, pelanggaran kelas berat fahisah. Auzolamu anfusam, atau menzolimi dirimu sendiri. Nah, lalu apa yang dilakukan? Zakarullah, dia langsung menyadari kekeliruannya dalam hidup ini. Zakarullah, tidak sekedar sadar, tapi wastaghfaru li dzunubihim. Dia mohon ampun, kemudian
walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia berjanji untuk tidak mengulang lagi. Itu yang paling penting itu. Setelah dia melakukan kejahatan luar biasa atau menzalimi diri sendiri, dia ingat Allah, dia mohon ampun, dan dia berjanji pada dirinya dia tidak akan mengulang kembali perbuatan itu. Nah, maka kata Allah, ulaika jazaa'uhum maghfiratin min rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Maka orang yang seperti itu dia akan mendapat ampunan Allah dan jannah. Ini indah. Ayat ini ditutup dengan mengulang kembali ayat di awalnya di 133. Orang takwa itu akan mendapat ampunan dan surga setelah dia memenuhi sejumlah kriteria. Lalu di ujungnya dikatakan dia bukan berjalan mulus saja, ada banyak hambatan dalam menuju takwa, yaitu dia melakukan penyimpangan dalam hidupnya, lalu dia sadar, kemudian dia mohon ampun, lalu dia berjanji pada dia tidak akan mengulang kembali penyimpangan-penyimpangan itu. Maka orang seperti itu kata Allah, jazaa'uhum maghfiratun wa jannah. Dia dapat ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ujung ayatnya apa? Wa ni'ma ajrul amilin. Artinya apa? Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Nah, maka kesimpulannya ya Mas sekalian, proses takwa itu dimulai dengan iman, dibuktikan dengan amal, ya. Kemudian maka dia akan menjadi orang yang takwa dan buahnya adalah maghfirah dan jannah. Saya kira sampai sini dulu kajian kita. Jadi cukup dikaji ulang lagi nanti surah 2 ayat 2, 3, 4, kemudian surah 2 lagi ayat 177, lalu yang terakhir surah 3 ayat 133 sampai dengan 136. Saya kira cukup sampai sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan di sanalah kita mendapat gambaran buah dari siamu Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalau ingin bertanya. Kalau menentukan titik. Pertama. Iya. Ada pertanyaan? Nanti suasana saya pun Warming up pengajian kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul kembali. Alhamdulillah. Selama waktu 3 bulan. 3 bulan. Saya ingin bertanya, pada hari perhitungan itu, kita akan hitung amal baik kita maupun kita, dan amal yang baik itu akan menjadi pengurang dosa kita. Betul. Sehingga apabila masih ada sisa dosa, dia akan masuk ke neraka. Sama gitu. Sekarang di hari perhitungan itu kalau amal yang baik dan perbuatan dosa ini lebih banyak yang baik. Apakah jadi sisanya yang lebih banyak yang baik, jadi saya baik. Apakah dia tidak disiksa di neraka, masuk ke surga dulu atau bagaimana? Oke. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. ada lagi dari kalian, Bapak? Itu sebelah. Waalaikumsalam. Al-Baqarah ayat 5 atau 4 itu kebetulan redaksinya kan beriman pada yang telah dilunas sebelumnya. Kebetulan dalam Al-Quran juga ada terjemahannya yang bukan hanya Al-Quran tapi juga beriman pada kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Oke. Apakah mudah seperti itu? Oke. Baik.
Ada lagi? Sekali jawab selesai nih. Biar itu kita masuk waktu. Kalau ada itu Cukup ya, ibu-ibu? Ibu belum banyak ya? Baik, ada 2 pertanyaan yang... Kenapa? Oh, ya. Ada 2 pertanyaan ya, yang pertama tentang beriman kepada Alkitab. Ya. Itu memang konsekuensi dari mengimani para rasul dan kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul. Kita sudah tahu itu ya, ada Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, begitu ya. Nah, kalau kita lihat redaksi ayat itu yang pertama ditunjukkan adalah iman kepada Quran. Iya kan? Jadi alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Gitu ya. Jadi yang harus menjadi fokus kita ini Quran. Wa ma unzila min qablik. Dan Quran sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ada Taurat, ada Injil. Nah, kita tahu hari ini pemeluk selain Muslim itu ada Yahudi, ada Nasrani. Sejarahnya Yahudi punya kitab Taurat, Nasrani punya kitab Injil, begitu ya. Nah di zaman Rasulullah mereka tetap eksis kan sampai hari ini, gitu. Nah, bagaimana itu tentang kitab-kitab ini? Itu sudah banyak sekali studi-studi ya. Jadi justru antar Taurat dan Injil itu sering bertabrakan tuh dari versi yang baru ya. Artinya apa? Kedua kitab ini hari ini kehilangan orisinalitasnya gitu. Nah, dan kita nggak perlu berpayah-payah lah kalau nggak jadi orang yang ahli perbandingan agama. Lebih kita fokus kepada Al-Quran gitu. Tapi ada tafsir yang menarik yang juga ngutip-ngutip ini. Kitab sebelumnya, baik Taurat maupun Injil. Tafsirnya apa? Bapak boleh catat tuh. Disusun oleh Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran. Itu dalam tafsirnya dia berbentuk footnote ya. Itu sering mengutip tuh. Ayat ini sama dengan ini, tapi dijelasin bahwa ayat dalam Injil sekarang itu kan Alkitab itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah itu perjanjian lama diyakini sebagai Taurat, perjanjian baru diyakini sebagai Injil. Tapi orang Yahudinya nggak menerima. Mereka punya kitab sendiri gitu. Nah tapi saya kira untuk kita ya, untuk kebutuhan kita itu ya nggak perlu kita mendalami itu, kecuali kita jadi ahli perbandingan agama gitu. Ya, itu wajib itu, wajib ya. Nah ini beliau nih di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran ya, PTIKIN ya. Kalau memang arahnya ke sana, ya cuma kalau saya sih melihatnya jangan ngabisin umur di sana lah. Gitu ya. Lebih kita ngajarin orang Al-Quran ya. Biar aja tuh mualaf-mualaf yang pintar-pintar itu ikut membantu dakwah. Ya kan banyak mualaf yang menguasai Alkitab, kemudian dia bikin dialog, mereka kita beri kesempatan. Kita lihat tuh di YouTube tuh banyak sekali ya para mualaf yang dia menyadari kesalahannya, dia orang yang dikristenkan, dinasranikan, diajak kembali itu menjadi Muslim. Saya kira itu Pak. Nah terus yang kedua tadi Pak tentang pahala nanti di Yaumul Hisab. Saya kira logis sekali kalau nanti catatannya itu lebih banyak positifnya, kita tidak akan masuk neraka gitu kan. Jadi itu akibat logis saja. Kalau amal kebaikan kita lebih banyak dari amal buruknya, ya kita akan masuk surga gitu. Ada kasus yang digambarkan Quran, ada yang pas-pasan gitu. Jadi antara kebaikan dan keburukannya seimbang. Itu di surah Al-A'raf. Tapi dengan rahmat Allah, akhirnya orang-orang yang Al-A'raf ini yang berada di ketinggian, itu Allah masukkan ke dalam surga gitu. Jadi kita optimis gitu ya. Setelah kita berupaya mentaati Allah sesuai kemampuan kita, tapi nanti catatan kita ternyata di auditnya itu pas balance gitu. Nah ini balance ini nggak bisa masuk surga, nggak bisa masuk neraka. Nah tapi di Quran digambarkan mereka takut sekali dimasukkan ke dalam neraka dan mereka mengharap agar mereka mendapat rahmat Allah. Itu yang belakangan menjadi diskusi bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, cuma mungkin salah redaksi aja. Jadi yang jadi korban Pak Quraisy kan. Quraisy dibilang menyimpang macam-macam tuh. Lalu di YouTube macam-macam penilaian terhadap Quraisy.
Kadang-kadang agak keras juga orang. Ulah palsu dan sebagainya gitu, tuduhan yang menurut saya ternyata kalau dicari hadisnya memang sesungguhnya masuk surga itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita dimintanya mentaati Allah. Gitu, mentaati Allah dengan sebaik-baiknya. Dan memang yang memasukkan kita itu semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya nggak ada masalah gitu. Cuma kadang-kadang orang lalu cari-cari celah untuk menjatuhkan orang gitu. Nah saya kira itu Pak ya. Jadi jawaban saya ada. Oh iya Pak. Iya, artinya proses itu ada proses hisab itu. Kalau amalnya lebih banyak dari keburukannya langsung masuk surga. Nanti di dalam surah At-Tur itu ada pembagian dalam konteks hubungan kita dengan Quran. Ada orang yang zalimun di nafsi, menzalimi dirinya. Dalam konteks pengamalan Quran ya. Jadi kita udah dapat Quran, tapi kita nggak ngamalin, walaupun kita paham misalnya gitu. Itu disebut yang zalimun li nafsi. Nah dia masuk neraka dulu Pak, karena dia orang beriman ini. Jadi perbuatan buruknya, kata para mufassir dijelaskan, itu lebih banyak dari perbuatan baiknya. Jadi hisab dan masuk neraka dulu. Gitu. Karena dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia nggak konsisten dengan imannya. Gitu. Itu zalimun li nafsi. Ada lagi yang muktasid. Muktasid itu konsekuen dia. Cuma pas-pasan aja gitu. Jadi yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan juga, tapi ada yang makruh dikerjain juga bisa gitu. Nah itu mengurangi nilainya. Tapi Allah mengatakannya dia masuk kelompok muktasid. Kalau pakai bahasa populernya mungkin moderat deh gitu ya. Nah ini kata para ulama dikatakan mereka mengalami hisab, tapi hisaban yasiro, hisabnya ringan, dan dia masuk surga. Lalu yang ketiga, nah ini yang ideal. As-sabikun, orang yang nomor 1 dalam mengamalkan dan mengamalkan Quran dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang zalimul nafsi, ada yang muktasid, ada yang disebutnya as-sabikun, dia paling depan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kriteria antara kita dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi antara amaliyah ya, Al-Qur'an dengan tipologinya itu, tipologinya. Nah, jadi kita idealnya Mas, kalau tidak yang nomor 3, paling enggak nomor 2, yang muktasid. Tapi jangan zalimun li nafsi, menzalimi diri sendiri. Gitu. Artinya tidak mengindahkan lagi, beriman, tapi enggak mengamalkan apa yang kita imani, begitu. Jelas lah ya? Ada lagi? Cukup ya? Cukup? Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini mendapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.